Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Kami akan menampilkan demonstrasi konstekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Bersama saya, Yendri Putra, SPDI, asal sekolah SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Saya Eka Fitria Putri SPD dari SMA Negeri 1 Sungayang. Bersama saya Desi Novita SPD dari SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yendri. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Jadi hari ini Bapak akan melakukan coaching ya Pak ya. Iya. Tapi sebelum Bapak melakukan coaching, kita akan berbincang-bincang sedikit dulu mengenai kesiapan Bapak. Iya, boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee saya akan amati. Kemudian saya akan berikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Kemudian nanti saya juga akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian saya juga akan melihat apakah jawaban yang disampaikan coachee sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Selain dari itu, saya nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, apakah bisa menuntun coachee untuk menemukan permasalahan dari yang diutarakan. Selain dari itu Bapak, saya juga akan melihat riset coaching yang dilakukan, apakah adanya kemitraan, adanya proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah Bapak, sebelum coaching dilakukan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Bu, boleh. Boleh ya Pak ya. Pertama yang pengen saya tanyakan yaitu kompetensi coaching apa yang pengen sekali Bapak kembangkan. Oke. Terima kasih Bu atas pengantaran tadi. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah kehadiran penuh atau present, kemudian akan mencoba mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi yang Bapak ingin kembangkan ya Bapak ya. Ada kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah kalau boleh lebih spesifik lagi dari ketiga kompetensi tersebut, Bapak pengen fokusnya di mana? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti nanti fokusnya yaitu kepada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kalau untuk indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan bagaimana? Indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan yaitu coachee saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Berarti Bapak pengennya coachee-nya nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke. Untuk selanjutnya berarti silakan Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti setelah coaching dilaksanakan kita akan kembali berbincang-bincang. Boleh. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Yendri. Apa kabarnya sore ini Bu Desi? Alhamdulillah sore ini kabarnya baik, tapi agak sedikit terkendala. Oke Bu Desi. Ya Bu Desi, sepertinya dengan kedatangan Bu Desi sore ini mungkin ada maksud dan tujuannya ya? Benar sekali Pak. Kan tadi Bapak sudah saya telepon, tapi Bapak tidak angkat telepon saya kan? Oh gitu tapi, ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sore hari ini. Kalau boleh tahu ini apa rencananya nih Bu Desi?
sini Pak, saya mempunyai permasalahan di dalam mengajar mata pelajaran saya Pak. Oh. Kira-kira tentang apa itu? Permasalahan. Siswa saya Mhm. sering tidur di dalam kelas saat saya menerangkan pelajaran, walaupun pelajaran itu sudah saya buat sedemikian menarik untuk siswa Iya. Pak. Oke, Bu. Berarti artinya siswa Ibu ketika sedang belajar dia tertidur. Oke, Bu Desi. Tentu mungkin rencana Bu Desi untuk membicarakan itu tentu ada tujuan. Kalau boleh tahu kira-kira tentang apa ini tujuannya, Bu Desi bisa menyampaikan kepada saya? Ini Pak, tujuannya saya ingin bertanya atau meminta pendapat Bapak bagaimana solusi yang baik dalam saya memecahkan permasalahan di kelas saya ini Pak. Ya, artinya jadi Bu Desi ingin mendapatkan solusi dari permasalahan siswa Bu Desi tadi ya. Iya Pak. Oke, baik Bu Desi. Tentu mungkin sebelum itu dari kondisi yang telah Ibu Desi sampaikan tadi, kira-kira tentu sebenarnya mungkin sudah ada ya usaha yang Bu Desi lakukan. Ada Pak. Oke, Usahanya. sudah ada ya. Udah Pak. Kira-kira dengan usaha yang sudah dilakukan itu kalau kita kasih skala 1 sampai 10 gitu ya. Kira-kira di angka berapa usaha yang sudah Ibu Desi lakukan itu? Mungkin baru di 60% atau 70%. Oh, 60 atau 70%. Berarti artinya kalau menurut Desi di angka itu belum maksimal rasanya ya. Belum Artinya sangat. memang karena masih ditemukan juga siswanya masih tertidur di dalam kelas ketika Bu Desi sedang mengajar ya. Iya. Oke, Bu Desi. Kira-kira Bu Desi dari yang Ibu Desi sampaikan tadi, kemungkinan apa yang mungkin bisa Ibu Desi lakukan agar memang tujuan yang Ibu Desi harapkan itu bisa dilakukan? Saya ingin Pak untuk merubah siswa yang tidur di dalam kelas itu dengan membuat metode atau model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi Pak. Misalnya di sini kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Kita lihat dari minat siswa itu Pak. Iya. Kemudian mungkin di awal pembelajaran kita bisa mengadakan tes diagnostik Pak. Kita melihat dulu kemana audio atau apa siswa. Mungkin itu yang ingin lebih saya kembangkan dalam kelas. Tapi mohon maaf Bu Desi, sebelumnya tentu mungkin dengan apa yang Bu Desi sampaikan, apakah sebelum ini yang pembelajaran berdiferensiasi apakah sudah dilakukan atau belum? Sebelum itu mungkin pemetaan gaya belajar siswa mungkin apakah sudah dilakukan atau belum? Kalau di sini mungkin masih belum maksimal. Mungkin Oh, belum maksimal. Artinya berarti sudah dilakukan ya, tapi belum maksimal. Jadi kira-kira berarti Bu Desi maunya ingin dimaksimalkan lagi ya. Oke. Oke Bu Desi, artinya dengan memaksimalkan itu tentu mungkin langkah-langkah atau hal yang mungkin bisa Ibu Desi lakukan. Artinya ketika memang pembelajaran itu berdiferensiasi bisa lebih maksimal, atau mungkin pemetaan potensi gaya belajar siswa itu kira-kira apa yang mungkin bisa Ibu Desi lakukan? Di sini mungkin saya bisa melakukan melihat bakat siswa, minat siswa, kemudian kita kelompokkan siswa itu menurut bakat dan minatnya masing-masing Pak. Setelah kita kelompokkan menurut bakat dan minat masing-masing, kita carilah model pembelajaran yang bisa lebih tertarik lagi siswa di dalam kelas ini, terutama pelajaran saya ini kan sering di jam terakhir ya Pak. Apalagi pelajaran saya pelajaran sejarah Pak, yang kata siswa itu hanya mengenang-enang masa lalu Bu. Karena sejarah ya. Karena sejarah, makanya mereka tidak mau untuk serius Pak. Oke, baik Bu Desi, artinya tadi kan Bu Desi sudah menyampaikan akan mencoba menyampaikan ulang kembali dan juga akan mencarikan model atau metode pembelajaran yang menarik yang berdiferensiasi. Namun sebelum itu Bu Desi, kira-kira untuk mencapai itu Bu Desi ada hambatan atau gimana? Mungkin ada kendala yang saya dapatkan Pak. Iya. Di sini mungkin kurang kerjasama. Kurang kerjasama. Iya. Oke, di antaranya dengan siapa tuh kira-kira? Mungkin dengan perangkat kelas gitu Pak. Karena mereka karena sering jam terakhir ini Pak, mereka kurang bersemangat. Jadi kurang kerjasama bisa saya lakukan. Mungkin dengan pihak yang lain masih ada atau?
Mungkin saya akan lebih kerjasama dengan wali kelas. Dengan wali kelas ya, oke. Jadi artinya hambatan tadi ada, dan Bu Desi juga sudah menemukan tadi kira-kira apa yang akan dilakukan, yaitu mengaktifkan kembali perangkat kelas ya, kemudian kolaborasi dengan wadas. Oke Bu Desi, kira-kira dengan rancangan atau rencana yang Bu Desi sampaikan tadi, kira-kira ini kapan akan Bu Desi lakukan? Mungkin saya butuh waktu sekitar 1 minggu Pak untuk memetakan dan merancang kembali model pembelajaran dan juga memetakan siswa ini dan juga bekerja sama dengan perangkat kelas dan juga wali kelas Pak. Mungkin untuk minggu berikutnya sudah bisa saya terapkan. Jadi prioritasnya untuk 1 minggu ke depan adalah mencoba mendesain pembelajaran kembali ya, merancang, kemudian pemetaan juga ya, termasuk strategi juga tadi ya. Kemudian 1 minggu ke depannya baru Bu Desi akan mencoba untuk mengaplikasikannya. Oke ya Bu Desi. Oke Bu Desi, bagus sekali ya rencana aksinya ke depan. Artinya tadi Bu Desi menyampaikan akan mencoba mengaktifkan kembali perangkat kelas, berkolaborasi dengan wali kelas, dan terhadap pembelajaran akan mengatur kembali strategi pembelajaran, metode pembelajaran juga tadi ya. Oke. Untuk itu Bu Desi, kira-kira masih ada nak yang mungkin masih terpikir oleh Bu Desi sehingga nanti persoalan ini bisa tuntas dengan sebaik mungkin? Mungkin cukup Pak atas jawaban yang Bapak berikan, bisa saya mengembangkan ke depannya dengan hal seperti itu, bisa lebih memaksimalkan dalam pembelajaran saya. Oke Bu Desi, terima kasih ya. Kalau memang tidak ada lagi, kira-kira tentu Bu Desi mungkin sudah bisa menyimpulkan terhadap apa yang Bu Desi ceritakan tadi, yaitu ada siswa tertidur ketika pembelajaran Bu Desi. Kira-kira bisa Bu Desi simpulkan dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini? Mungkin saya simpulkan begini Pak, dari permasalahan yang saya utarakan mungkin kurang menariknya gaya mengajar yang saya lakukan Pak, sehingga mungkin siswa ini jadi tertidur di dalam kelas, apalagi dengan jam-jam yang sangat rawan Pak. Jam terakhir itu kan jam sangat rawan sekali Pak, dimana perut siswa itu sudah lapar, mata sudah mengantuk. Tapi saya akan mencoba untuk melaksanakan apa yang telah kita bahas. Termasuk juga tadi berkolaborasi rencananya ya? Iya Pak. Ya. Oke Bu Desi, karena memang Bu Desi sudah menyimpulkan dari apa pembicaraan kita tadi, tentu setelah ini tentu Bu Desi akan mencoba menindaklanjuti ya, termasuk tadi rencananya tadi 1 minggu ke depan, dan 1 minggu setelah itu nanti akan melakukan aksinya lagi ya. Oke Bu Desi, mudah-mudahan dengan pembicaraan kita pada kesempatan ini bisa membantu dan juga mungkin bisa merefleksilah apa. Cuma sebelum itu mungkin Bu Desi bisa menyampaikan kira-kira apa refleksinya terhadap pembicaraan kita pada kesempatan ini? Mungkin refleksinya saya merasa sangat senang bisa memecahkan permasalahan yang ada di dalam pikiran saya selama ini Pak. Mungkin saya sangat bahagia sekali bisa berbincang-bincang dengan Bapak untuk membahas permasalahan ini Pak. Terima kasih Pak atas jawaban dan juga atas saran yang telah Bapak berikan. Ya, makasih Bu Desi. Mudah-mudahan kelegaan Bu Desi itu nanti bisa memberikan semangat yang lebih dalam proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Ya Pak. Oke, terima kasih Bu Desi atas kepercayaannya. Karena memang tidak ada lagi, maka kita cukup sampai sini dulu ya. Ya Pak. Oke, mudah-mudahan nanti di kesempatan kalau ada butuh bantuan silakan menghubungi saya ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Bapak Yandri kegiatan coachingnya tadi? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar ya Pak ya. Jadi sekarang yang kita lakukan yaitu proses bincang-bincang atau pasca supervisi. Jadi nanti juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Nah, dalam proses coaching tadi yang sudah Bapak lakukan terkait indikator yang Bapak inginkan, yang Bapak katakan sebelumnya, bagaimana ketercapaiannya? Yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, menanyakan tujuan
melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi kepada coach dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah Bapak juga sudah berhasil menggali potensi si coach Iya. untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Iya. Kemudian tadi sepanjang coaching yang Bapak lakukan, saya juga mendengar percakapan Bapak dengan coach. Sudah terlihat fokus terhadap percakapan, yang artinya Bapak sudah melakukan present atau kehadiran penuh dalam proses coaching, dan juga Bapak mendengarkan secara aktif pada saat coach menyampaikan jawaban pertanyaan Bapak. Kemudian juga pertanyaan yang Bapak sampaikan sudah pertanyaan yang berbobot. Itu dari pengamatan saya ya Pak ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, kalau seandainya untuk kedepannya kompetensi coaching apa lagi yang pengen Bapak kembangkan? Untuk ke depan saya tentu mungkin ingin mengembangkan terkait alur data Bu, lebih baik lagi agar proses coaching yang saya lakukan lebih baik dan benar dan menjadi bermakna terhadap coaching. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching kita ini memang benar-benar bisa kita ambil pelajaran yang berguna tidak hanya bagi kita, juga bagi orang lain. Mudah-mudahan lebih bermakna lagi ke depannya ya Pak ya. Oke, mungkin kita akhiri perbincangan kita hari ini pasca supervisi kita. Saya akhiri kegiatan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.